Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi di pelajaran kebutuhan dasar manusia dengan Ibu Eni Nuraini. Kali ini kita akan bahas tentang kebutuhan cairan dan elektrolit. Adapun kompetensi inti dari kebutuhan cairan dan elektrolit yaitu menganalisis kebutuhan cairan dan elektrolit. Kemudian kompetensi dasarnya memberikan solusi terhadap gangguan kebutuhan cairan dan elektrolit. Tujuan pembelajaran diantaranya yang pertama mengidentifikasi pengertian kebutuhan cairan dan elektrolit, yang kedua mengidentifikasi dampak kekurangan cairan dan elektrolit, yang ketiga mengidentifikasi mekanisme tubuh manusia terhadap keseimbangan cairan, yang keempat, mengidentifikasi penata laksanaan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Kemudian yang terakhir, yang kelima yaitu menerapkan kebutuhan cairan dan elektrolit. Tujuan pembelajaran selain yang tadi kita dapat memahami atau siswa dapat memahami kebutuhan cairan dan elektrolit dengan mengembangkan nilai karakter yang bertanggung jawab, jujur, dan mandiri. Baiklah, Ibu akan mulai materi tentang cairan atau kebutuhan cairan dan elektrolit. Manusia sebagai organisme multiseluler dikelilingi oleh lingkungan eksternal yaitu cairan dan elektrolit. Apakah cairan itu? Cairan adalah salah satu elemen dasar yang terdiri dari unsur dan zat-zat terlarut di dalamnya yang diperlukan untuk kesehatan sel pada manusia. Sedangkan elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada dalam larutan. Adapun fungsi cairan, fungsinya ini banyak sekali, tapi di sini Ibu hanya mengambil diantaranya dua fungsi cairan. Yang pertama yaitu transport hasil sisa metabolisme. Yang kedua, membantu proses pencernaan dan juga proses eliminasi. Cairan tubuh dibagi menjadi dua kelompok besar, diantaranya ada CIS dan CES. Apa itu CIS? CIS adalah cairan intraseluler, yaitu cairan yang terkandung di dalam sel. Sedangkan CS atau cairan ekstraseluler yaitu cairan yang terkandung di luar sel. Dan cairan ekstraseluler ini dibagi menjadi tiga, diantaranya ada cairan interstisial atau CIT, cairan intravaskuler atau CIV, dan cairan transseluler atau CTS. CIT adalah cairan yang berada di sekitar sel, sedangkan CIV atau cairan intravaskuler yaitu cairan yang terkandung di dalam pembuluh darah. Sedangkan cairan transseluler atau CTS yaitu cairan yang berada dalam rongga-rongga tertentu. Organ tubuh yang berperan dalam pengaturan kebutuhan cairan dan elektrolit diantaranya ada 1. Ginjal, 2. Kulit, 3. Paru, 4. Saluran cerna, dan yang kelima ada sistem endokrin. Setelah kita membahas tentang kebutuhan cairan dan elektrolit, kita dapat menegakkan diagnosis keperawatan diantaranya yang pertama, pola napas tidak efektif berhubungan dengan ansietas. Kemudian diagnosis keperawatan yang kedua yaitu penurunan kardiak output berhubungan dengan ketidakseimbangan elektrolit. Kemudian ada diagnosis keperawatan ketiga, gangguan keseimbangan cairan kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan output yang berlebihan. Dan yang keempat ada gangguan integritas kulit berhubungan dengan adanya dehidrasi atau adanya edema. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan dan elektrolit diantaranya ada 1. Usia, 2. Aktivitas, 3. Iklim, 4. Diet, 5. Stres, 6. Penyakit, 7. Tindakan medis, 8. Pengobatan, dan yang ke-9 adanya pembedahan. Demikian materi tentang kebutuhan cairan dan elektrolit yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, tetap semangat, salam sehat, dan terima kasih.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.